Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kalau ibu bertanya, jawab alhamdulillah, luar biasa, hebat. Oke, ibu tanya sekali lagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, teman-teman yang udah nonton video ini silahkan berkomentar nama dan nomor absen di kolom komentar ya. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran lagi, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran pada hari ini Ibu pembelajaran hari ini terkait karya ilmiah. Sebelum kita mulai pembelajaran terkait karya ilmiah, Ibu mengulas terlebih dahulu materi pada pembelajaran kemarin. Kemarin tuh belajar apa? Ada yang masih ingat? Materi pembelajaran kemarin? Iya, naskah drama. Apa itu naskah drama? Apa pengertiannya? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Naskah drama merupakan sebuah teks tertulis berisi dialog antar tokoh, gambaran karakter, serta petunjuk pementasan yang menjadi dasar utama pertunjukan drama, mau itu di atas panggung atau di media lain. Kemudian selesai mengulas materi pembelajaran kemarin, Ibu ingin memberi pertanyaan tematik dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Ada yang pernah mendengar karya ilmiah? Ada yang udah tahu apa itu karya ilmiah? Kalau gitu, selain ada yang udah tahu, ada yang bisa menyebutkan contoh dari karya ilmiah? Nggak ada. Kalau struktur dari karya ilmiah, ada yang pernah dengar belum? Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita berfokus pada tiga bab tersebut, materi terkait karya ilmiah. Bab pertama, kita akan mengenal apa itu karya ilmiah, terutama pengertiannya ya teman-teman. Kemudian bab kedua, kita akan memahami struktur dari karya ilmiah. Yang terakhir bab ketiga, kita akan menganalisa ragam bahasa dalam karya ilmiah. Yang pertama, apa itu karya ilmiah? Ada yang tahu tidak? Karya ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta hasil observasi, eksperimen, kajian pustaka. Kesimpulannya, karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Setelah memecahkan suatu masalah tersebut, kemudian disampaikan informasi yang disampaikan itu faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berarti itu benar-benar faktual tanpa adanya rekayasa dari si penulis ya teman-teman. Kemudian bentuk karya ilmiah. Bentuk dari karya ilmiah dapat berupa karya ilmiah remaja, artikel jurnal, laporan kajian atau riset, kemudian skripsi, tesis, dan disertasi. Itu bentuk-bentuk atau contoh dari karya ilmiah. Kemudian apa saja struktur dari
Apa saja struktur dari karya ilmiah? Struktur dari karya ilmiah ada 3. Yang pertama, bagian awal. Yang kedua, bagian inti. Dan yang ketiga, bagian akhir. Ya, ada 3. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal berisi judul, nama penulis, dan afiliasi, abstrak, dan kata kunci. Bagian inti. Bagian inti berisi pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, dan simpulan dan saran. Yang terakhir, bagian akhir. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran jika ada. Daftar pustaka berisi referensi yang sudah dibaca atau digunakan datanya oleh penulis. Untuk lampiran tidak wajib. Jadi apabila ada bukti atau data pendukung bisa ditaruh di lampiran. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam bahasa ada 3 macam. Ragam bahasa karya ilmiah ada 3 macam. Yang pertama, objektif. Yang kedua, reproduktif. Yang ketiga, bermakna denotatif. Objektif ialah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pandangan pribadi. Jadi tidak boleh opini. Kemudian yang kedua, reproduktif. Reproduktif merupakan pengertian informasi yang dibaca pembaca harus benar-benar sama dengan pengertian yang disampaikan penulis. Pengertian informasi yang dibaca pembaca harus benar-benar sama dengan pengertian yang disampaikan oleh penulis. Berarti fakta. Kemudian yang ketiga, bermakna denotatif. Makna denotatif sendiri berarti sesuai konsep asalnya tanpa adanya penambahan makna berdasarkan perasaan pembaca. Simpelnya lagi, maksud dari makna denotatif itu tanpa adanya rekayasa atau perubahan berdasarkan perasaan dari itu pembaca atau penulis gitu ya teman-teman. Oleh karena itu, penulisan karya ilmiah dalam pemilihan kata itu mempunyai makna yang penting, terutama pemilihan kata dalam pemilihan kata denotatif. Terkait materi tersebut ada pertanyaan tidak? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Di pertemuan selanjutnya Ibu akan menjawabnya. Untuk latihan atau penugasan, kalian bisa lihat contoh karya ilmiah konservasi alam yang udah Ibu sertakan di Salindia. Di Salindia itu tertulis di buku paket. Teman-teman kan sudah punya tuh semua buku paketnya. Silahkan dibuka halaman 165 sampai 179. Itu ada jurnal judul status kondisi terumbu karang di Teluk Ambon. Silahkan kalian buat kelompok. Kelompoknya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian kalau udah silahkan berdiskusi, membaca, memahami, menganalisa terkait jurnal yang udah Ibu berikan itu. Lihat, kemudian kerjakan soal-soal di buku teks halaman 180 nomor 2.
dari A sampai I, dari A sampai I aja. Jadi ada 10 soal. Dikerjakan di kertas folio, kemudian difoto, dikumpulkan di Google Classroom yang udah Ibu kirim di grup ya. Kemudian itu penugasan pembelajaran pada hari ini. Untuk kesimpulannya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, karya ilmiah merupakan tulisan yang menyajikan deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, objektif dan jujur, menggunakan bahasa yang baku serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti empiris. Yang terakhir, selindia terakhir Ibu menyertakan remedial. Ini soal remedial untuk yang penugasan untuk yang nilai penugasannya jelek. Jadi diusahakan nggak usah jelek ya teman-teman. Ini soal remedialnya itu membuat rangkuman pembahasan dari jurnal. Kalau remedial ini masing-masing ya, tugas individu masing-masing, bukan tugas individu sih, lebih ke remedial. Intinya remedial ya teman-teman. Remedialnya buat rangkuman pembahasan dari jurnal berjudul Karakteristik Vegetasi Habitat Orangutan di Hutan Tepi Sungai Manamang, Kalimantan Timur. Buka di buku paket halaman 181 sampai 196. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kalau ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.